Sudah cukup, teman-teman? Baik, silahkan dapat kembali ke tempat. Baik, kita akan lanjutkan kepada Bapak Asep Guntur, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan semangatkan rekan-rekan jurnalis yang sejak tadi pagi, siang, dan sampai dengan malam hari ini tetap setia membersamai kami bersama dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami menyampaikan konvers terkait dengan penahanan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi pada malam hari ini merupakan kegiatan pengembangan penyidikan, karena pada waktu itu sebetulnya penyidik pada saat dilakukan tangkap tangan, pada saat terjadinya tindak pidana ada beberapa pihak yang pada saat itu kita amankan, tetapi karena kurangnya kecukupan alat bukti sehingga dikembalikan, dan dalam proses penyidikan kemudian ditemukan bukti-bukti tambahan sehingga kecukupan alat bukti terpenuhi, dan pada malam ini penyidik kembali melakukan upaya paksa penahanan terhadap yang bersangkutan. Namun di samping itu, karena ini juga terkait dengan suap menyuap, ya, ini pengetahuan bagi kita sekalian bahwa modus penyuapan merupakan pola korupsi yang paling dominan. Jadi di antara sekian banyak perkara tindak pidana korupsi, suap ini yang paling dominan. Hingga saat ini total ada 1.709 perkara yang ditangani oleh KPK, dan 62%-nya atau 1.068 perkara melibatkan praktek suap. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang-ruang pengambilan keputusan publik yang mudah dipengaruhi transaksi ilegal. Di suap menyuap ini atau bribery itu merupakan tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi, ya, paling sering terjadi, dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, karena pada setiap tingkatan, ya, itu terjadi suap menyuap. Spektrum tindak pidana korupsi ini sendiri itu sudah meluas dan juga mendalam. Artinya meluas, mulai dari Sabang sampai Merauke ada tindak pidana korupsi yang terjadi, dan mendalam mulai dari pusat sampai tingkat daerah, bahkan sampai tingkat desa, banyak oknum-oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan karena di setiap pelaksanaan pelayanan publik maupun juga pengadaan barang dan jasa sering terjadi praktek suap yang merupakan awal dari tindak pidana korupsi yang selanjutnya. Salah satu ruang paling rentan terjadi suap adalah pada proses penganggaran. Pada tahap ini, berbagai kepentingan dapat bernegosiasi untuk mengamankan alokasi anggaran, membuka peluang terjadinya pemberian janji atau pemberian uang kepada pemangku jabatan. Jadi suap ini berada di depan, artinya suap dalam artian memberikan sesuatu ataupun janji, ya. Jadi ada sebelum terjadi tindak pidana korupsi yang selanjutnya, didahuluilah dengan suap, gitu ya. Suap apakah itu yang diberikan mendahului atau berupa janji yang nanti akan ditunaikan setelah
kesepakatan itu terjadi, meeting of mind-nya terjadi, baru diberikan, ya janji itu baru dibayarkan seperti itu. Tapi ini selalu mendahului, gitu ya. Tentu kita berharap dengan dilakukannya upaya-upaya penindakan terhadap perkara-perkara suap, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi akan menjadi lebih kecil. Kita bisa melakukan pencegahan dengan menangkap para pelaku suap ini, sehingga tidak jadilah tindak pidana korupsi selanjutnya. Karena ini mendahului suap itu. Ada sebuah filosofi, ya, ini filosofi dalam sepak bola, ya, dari negara Brasil, kalau tidak salah, bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini hampir mirip nih. Pencegahan terbaik adalah dengan penindakan. Kita melakukan penindakan, tangkap tangan terhadap pelaku suap ini, tentu ini merupakan bagian dari pencegahan. Mencegah tindak pidana korupsi yang lebih besar, gitu ya. Lebih besar. Karena tadi suap selalu mendahului proses-proses tindak pidana korupsi selanjutnya. Misalkan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk memperoleh pekerjaan tersebut, suap dulu. Didahului dengan suap. Kemudian pengadaan dan barang dan jasanya nanti tidak akan, kalau itu tidak ketahuan suapnya, akan terus berlanjut. Pengadaan barang dan jasanya nanti under spec, speknya diturunkan dan lain-lain. Pertama kali tentu yang ada di pikiran para pelaku adalah bagaimana mengembalikan uang suap tersebut ketika dia mendapatkan proyek dimaksud. Artinya ketika suap tidak bisa kita cegah, akan timbul tindak pidana korupsi dengan kerugian yang lebih besar. Nah makanya di situ arti penting kita melakukan penindakan terhadap perkara-perkara suap melalui kegiatan tangkap tangan terhadap para pelaku yang melakukan kegiatan tersebut. Sementara itu di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, indikator pencegahan juga menunjukkan kerentanan tersebut. Berdasarkan instrumen monitoring controlling surveillance for prevention atau MCSP, nilai keseluruhan MCSP Oku tahun 2024 adalah 82. Namun pada area penganggaran hanya mencapai nilai 69. Nah, artinya bahwa nilainya di saat penganggaran itu kecil. Jadi sangat rentan gitu ya, rentan terhadap terjadinya salah satunya adalah bribery atau penyuapan. Demikian halnya dengan potret survei penilaian integritas atau SPI